Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ambia, SMSI, dan Ibu Dr. Ukti Ciptawati, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aulia Azahra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi tahun 2007 sampai 2025. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian yang mencakup pemaparan bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memulai pemaparan materi. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang saya lakukan. Baik, saya akan memulai pemaparan dari bab 1, yaitu latar belakang. Baik, Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2025, yaitu sebesar 10,23%. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu ditunjukkan pada rata-rata lama sekolah sebesar 10,20 tahun. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ini cenderung berfluktuasi selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks atau ketidaksamaan dengan teori, yaitu pendidikan yang relatif tinggi belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Terdapat 3 permasalahan utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu fenomena gap. Adanya fenomena gap karena Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi kemiskinan juga masih relatif tinggi. Kemudian yang kedua, research gap, yang dimana hasil penelitian terdahulu itu menunjukkan temuan yang berbeda-beda mengenai pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keterbatasan studi, yaitu masih terbatasnya penelitian time series yang secara khusus mengkaji fenomena tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode yang panjang. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 sampai 2025. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah atau RLS terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 sampai 2025. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Inti dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan, serta menganalisis pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi secara teoritis dan praktis. Secara teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menguji teori-teori seperti human capital dan teori ketenagakerjaan dalam menjelaskan kemiskinan. Kemudian, secara praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan, serta dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini penelitian ini menggunakan 3 landasan teori utama. Yang pertama yaitu teori kemiskinan, yaitu teori Kuznets dan Lewis, di mana pertumbuhan tinggi itu pertumbuhan tinggi itu tidak selalu mampu menurunkan kemiskinan secara otomatis. Yang kedua yaitu teori pengangguran dari Keynes dan Piaget yang menjelaskan bahwa pengangguran ini menyebabkan hilangnya pendapatan sehingga dapat meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya yaitu ada teori human capital dari Theodore Schultz yang dimana ini menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehingga berpotensi untuk menurunkan kemiskinan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengangguran dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Perbedaan hasil inilah menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah merupakan variabel independen yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Secara teori, pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pendidikan ini diperkirakan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Baik, nanti akan kita lakukan pengujian di selanjutnya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, hipotesis yang pertama yaitu menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang kedua, hipotesis kedua menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kemudian hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan ini berupa data time series, tahunan periode 2007 hingga 2025 dengan total observasi 19. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan software EViews 13. Selanjutnya yaitu definisi variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel. Variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan yang dimana kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar minimum. Ini diukur menggunakan persentase penduduk miskin. Kemudian variabel independen pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka yang merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan bersedia bekerja. Ini diukur dalam persen. Selanjutnya variabel independen kedua yaitu rata-rata lama sekolah yang diukur dalam satuan tahun pendidikan. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu model penelitian. Di sini model secara teoritis, model penelitian yaitu kemiskinan sama dengan beta 0 plus beta 1 TPT plus beta 2 RLS plus error term. Setelah pengujian, hasil estimasi OLS, kemiskinan yaitu sama dengan 44,071 plus 0,762 TPT min 3,650 RLS. Yang dimana konstanta sebesar 44,071 ini berarti nilai kemiskinan secara teoritis jika TPT dan RLS sama dengan 0. Kemudian koefisien tingkat pengangguran terbuka sebesar positif 0,762 yang dimana setiap
setiap TPT tingkat pengangguran terbuka naik 1%, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,762%, yang artinya ini memiliki pengaruh positif terhadap TPT memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu koefisien pendidikan sebesar min 3,650, yang artinya setiap rata-rata lama sekolah naik 1 tahun, maka maka menurunkan kemiskinan sebesar 3,650 poin persen. Ini menandakan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,87, adjusted R-square sebesar 0,863. Ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 87,8% atau 86,3% variasi kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis data. Ini merupakan hasil setelah melakukan pengujian menggunakan software Ifuse 13, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, nilai rata-rata mean sebesar 0,000, median sebesar 0,191235, nilai skewness-nya sebesar min 0,166123, dan kurtosis sebesar 3,1266866. Artinya bahwa residual cenderung simetris dan mendekati distribusi normal. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini kita sudah mulai masuk ke uji asumsi klasik, yang dimana yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai probabilitas Jar-Guebera itu sebesar 0,951167. Ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, yang artinya residual terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu deteksi multikolonialitas. Nilai center fit X1 sebesar 1,2452440 dan X2 sebesar 1,245240. Nilai center fit di bawah nilai batas 10 ini menandakan bahwa tidak terdapat masalah multikolonialitas pada model regresi ini. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yang dimana setelah melakukan pengujian menggunakan white test, yaitu nilai R-square sebesar 10,88241 dengan probabilitas chi-square sebesar 0,0538. Ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Ini artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini. Baik, selanjutnya yaitu uji autokorelasi, yang dimana setelah melakukan pengujian dengan Brooch-Godfrey Serial Correlation LM Test, yaitu nilay R-square sebesar 4,197458 dan probabilitas chi-square sebesar 0,1226. Ini lebih besar dari 5% atau taraf signifikansi alfa 0,05, yang menandakan bahwa tidak ada masalah autokorelasi hingga leg kedua. Selanjutnya yaitu regresi OLS berganda untuk uji T parsial secara parsial. Ini untuk TPT itu nilai p-value-nya sebesar 0,0060. Ini lebih kecil dari taraf signifikansi alfa yaitu 0,05, yang artinya tingkat pengangguran terbuka ini signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, untuk rata-rata lama sekolah, nilai p-value-nya sebesar 0,000. Ini lebih kecil, jauh lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansi alfa 5%. Dan ini menandakan bahwa rata-rata lama sekolah ini signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk uji F atau secara bersama-sama, kita dapat lihat F statistiknya sebesar 0,000. Ini jauh di bawah taraf signifikansi alfa 0,05 secara, jadi untuk interpretasinya secara bersama-sama tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata lama sekolah ini signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta.
Baik, sebagai penutup, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkatkan kemiskinan, sedangkan rata-rata lama sekolah menurunkan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, kedua variabel ini secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 87,8% variasi tingkat kemiskinan selama periode penelitian, atau bisa dilihat dari R-square-nya yang sebesar 87,79%. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta perlu difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.